akan menjelaskan tentang uji deret konvergen dan divergen. Sebelum itu, pada topik kita yaitu ada urutan angka, syarat urutan konvergen, kemudian ada deret, selanjutnya ada deret geometri, dan uji konvergensi. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah urutan angka, di mana katanya urutan angka ini merupakan rangkaian angka yang hingga tak terbatas atau menuju n gitu. Terus berarti ini contohnya seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, atau bisa juga dengan 1/2, 1/3, 1/4, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita ke syarat urutan konvergen. Syaratnya dikatakan jika n semakin besar, maka urutan angka tersebut mendekati di mana angka yang menjadi limit tersebut, misalnya V. Kan semua kita tahu ya kalau V itu terbagi jadi dua, ada 3,14 dan 22,22/7. Misalnya V sama dengan 3,14, 15, 9, 8, 7, bla bla segala macam. Nah, kalau semakin banyak angka setelah ini, maka makin besar kemungkinan untuk angka yang ditentukan ini mendekati ketentuan V yang seharusnya. Namun kalau jika urutan ini tidak memiliki limit, maka urutan itu tidak konvergen atau divergen. Kita akan masuk ke contoh konvergen. Contohnya, An sama dengan n kurang 1/n. Nah, ini dikatakan konvergen. Mari kita buktikan. Karena limit n menuju tak hingga, jadi ini bisa kita buat ke kali pangkat tertinggi. N/n berarti ya, karena pangkatnya cuma 1. Kurang 1 per, karena ini nggak punya n, jadi tetap kita buat karena yang atas ini dia pangkat tertingginya n. Terus yang di bawah itu juga memiliki pangkat tertinggi n. Nah, n/n sama dengan 1 dikurang, ini langsung kita substitusi. 1 per hingga sama dengan 0/1. Maka hasilnya adalah 1/1, bisa kita katakan 1. Nah, kalau ini terbukti bahwa dia terbukti konvergen karena hasilnya itu memiliki nilai. Sementara contoh divergen misalnya An sama dengan 2/n. Katanya ini divergen, mari kita buktikan. Kita buat limitnya. Limit n menuju tak hingga 2/n sama dengan, ini karena nggak bisa diapa-apain, langsung kita substitusi aja. Jadi 2/hingga, hasilnya tak hingga. Nah, kalau makin besar nilai n-nya, maka urutan tersebut sebagai makin besar pula menuju tak hingga. Gitu. Lalu kemudian kita masuk ke deret, di mana deret ini merupakan bentuk penjumlahan dari suatu urutan yang berbentuk seperti A1 tambah A2 tambah A3 hingga N. Kalau misalnya dia cuma berhenti di N atau dia cuma berhenti di 3, itu disebut dengan deret infinite atau deret yang memiliki batasan, masih terbatas. Cuman kalau dia terus berlanjut, dia bisa disebut dengan, maaf ada miskomunikasi. Jika deretnya sampai batas 3 atau sampai batas n, itu disebut dengan deret finite atau yang terbatas. Namun kalau deretnya sampai n pun tidak berhenti, lanjut terus, itu disebut dengan deret infinite atau deret tak hingga. Nah, biasanya itu bisa dirumuskan dengan sigma A pangkat n, di mana n sama dengan 1 menuju tak hingga, itu sama dengan L. Nah, agar teman-teman tahu bahwa penjumlahan sebagian deret ini merupakan penjumlahan deret hingga yang bernilai n. Nah, jika penjumlahan sebagian tersebut konvergen terhadap L, maka deret tersebut dikatakan konvergen namun memiliki limit. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret geometri. Nah, bagaimana kita tahu apakah suatu urutan itu atau deret tersebut merupakan deret geometri yang konvergen atau tidak? Nah, syaratnya, kalau ini kan ada R, ini adalah suatu urutan atau deret
dan ini R. Ini adalah cara untuk kita mengetahui apakah itu konvergen atau divergen. Nah, kalau R-nya kurang dari 1, maka itu disebut dengan konvergen. Kalau misalnya nilai mutlak R ya, kalau misalnya nilai mutlak R-nya lebih dari 1, berarti itu disebut dengan divergen. Nah, gitu. Kita masuk contoh. Misalnya ya, dari 1/2 tambah 1/2 pangkat 2 tambah 1/2 pangkat 3 tambah seterusnya tambah 1/2 pangkat n. Nah, ini adalah pemisalan deret konvergen. Kita bisa buktikan dari rumus yang ada di sini. Rumusnya itu gini, n kurang 1 menuju hingga a r n kurang 1. Kan rumusnya ini menjadi a per 1 kurang r. Kalau di sini r-nya itu sama dengan 1/2. R-nya itu maksudnya rasio atau rasio. Maka dengan sama rumus berikut, kalau A-nya tadi kan ini 1/2 per 1 kurang rasionya 1/2. Ini sebenarnya 1/2 kali 2/1. Kalau misalnya dia, karena ini udah bakal mati 2/2 terus mati, jadi 1/2. Kalau naik dia jadi kali dari bagi, nanti mati habis sama dengan 1. Dan kalaupun ini nggak usah dicari, kita udah bisa menentukan dari rasionya. Kalau rasionya sama dengan 1/2, yang artinya R kurang dari 1, yang merupakan syarat dari konvergen. Adapun contoh untuk deret divergen, 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat n tambah seterusnya. Nah, di sini R-nya bisa kita dapatkan bahwa R-nya 1. Berarti dia mendekati nih lebih dari 1, berarti dia divergen. Terbuktilah ini dia divergen. Nah, seterusnya kita bakal ke uji konvergen. Ada beberapa cara untuk mengetes apakah dia konvergen atau tidak. Yang pertama itu tes rasio, yang kedua itu tes integral, yang ketiga itu tes perbandingan. Oke, yang pertama kita akan ke tes rasio. Di sini ada persamaan bahwa limit dimana n menuju ke hingga an tambah 1 per an akan sama dengan pi. Nah, dia bakal konvergen kalau pi-nya itu kurang dari 1. Namun, dia bakal divergen kalau pi-nya itu lebih dari 1. Dia akan netral kalau pi sama dengan 1. Di sini tidak ditentukan dia ke konvergen atau ke divergen, jadi dia netral. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Kita akan menentukan apakah deret ini divergen atau konvergen. Nah, mari kita masukkan ke rumusnya, dimana Rho sama dengan limit n menuju tak hingga. Ini kan soalnya n per 3 pangkat n. Dari rumusnya an tambah 1 per an. Jadi di sini segala yang berbaur dengan n kita ubah menjadi n tambah 1. Berarti n tambah 1 per 3 n tambah 1. Itu yang atas, yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini an kan, jadi ini cuman kayak gini aja, kembali ke soal n per 3 n. Lanjut ke limit n menuju tak hingga. Di sini kita akan menyatukan. Kan ini bisa, ini kan bagi. Kalau naik bisa jadi kali, berarti n tambah 1 per 3 n tambah 1 dikali 3 n per n. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung kita kelompokkan. Nah, ini menjadi n tambah 1 per n dikali 3 pangkat n per 3 pangkat n tambah 1. Jadilah hasilnya 1/3.
Nah, 1/3 ini kan kurang dari 1. Berarti dari sesuai dengan syaratnya yang rho sama kurang dari 1 adalah konvergen, maka limit ini, deret konvergen. Begitu. Lanjut ke uji integral. Kalau uji integral ini kita misalkan fungsi f kontinu. Lalu positif dan monoton turun pada selang 1 hingga tak hingga. Jadi kalau ada sigma An dengan n sama dengan 1 menuju tak hingga itu konvergen, dia bisa konvergen jika dan hanya jika integral 1 menuju tak hingga fx dx itu konvergen juga. Jadi dia seirama. Jadi kita masuk ke contohnya. Apakah deret ini deret sigma 6n pangkat 2 per n pangkat 3 tambah 1 di mana n sama dengan 1 menuju tak hingga itu konvergen atau divergen. Oke. Yang pertama, sigmanya ini harus kita ganti dulu menjadi integral. 1 menuju tak hingga 6x pangkat 2. Kan kalau udah pakai integral, udah n nggak bisa ya, supaya x biar ada turunannya per x pangkat 3 tambah 1 dx. Nah, limit selanjutnya kita katakan seperti biasa, a menuju tak hingga 1 menuju a, 6x pangkat 2 per x pangkat 3 tambah 1 dx. Lalu ini kita buat menjadi u dan du. Itu kalau jadi u dia bakal jadi x pangkat 3 tambah 1 dan du nya menjadi 3x pangkat 2 du. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita peroleh integral 1 menuju a itu sama dengan du per u. Lalu setelah itu kita buat limitnya. Ini kan tadi perumpamaan dari sini aja ya. Limit a menuju tak hingga atau ditambah 1 dx sama dengan limit a menuju tak hingga ln u dengan batas atas 3 tambah 1 batas bawah 2. Maka ini menjadi limit 2a menuju tak hingga ln a pangkat 3 tambah 1 kurang ln 2. Nah, ini tuh menjadi tak hingga. Jadi karena hasilnya tak hingga, dia integral atau dia deret, maksud saya deret divergen. Gitu. Baiklah, untuk yang terakhir adalah tes perbandingan. Nah, kalau tes perbandingan ini syaratnya jika 0 kurang dari an dan an kurang dari bn. Untuk n berlaku ke semua nilai. Jadi jika sigma bn itu konvergen, maka sigma an juga begitu, dia akan jadi konvergen. Jadi sigma bn sama dengan sigma an kalau dia konvergen ya, dan begitu juga kalau dia divergen. Kalau bn divergen, an juga bakal divergen. Mari kita lihat contoh. Nah, saya akan kasih deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga 1 per 5 tambah 2n. Coba ditentukan ini apakah konvergen atau divergen. Dari yang kita tahu, kalau misalnya 1 per 2 tuh kurang dari 1 ya. Jadi kalau misalnya ini kita bandingkan, biar pas ya, kita buat pangkat n. Kalau misalnya ini kita bandingkan dengan ini, kira-kira mana yang lebih kecil ya? Menurut saya ini yang lebih kecil, karena angkanya sudah lebih besar ternyata. Jadi sigma ini tuh konvergen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya